Welcome to AI, back again with Association.ai. Bro, sini dulu. Welcome ke podcast paling gokil. Generasi gambar dengan AI terbaru. Kita bahas teknologi AI yang bikin hidup makin santuy dan penuh kreativitas. Irman, gimana kabar lo? Jangan bilang baru putus cinta lagi ya. Enggak lah, Bu. Gue aman kok. Tapi jujur, AI ini beneran bikin hidup gue jadi lebih berwarna. Serius lo? Jangan-jangan lo pakai buat cari pacar virtual lagi. Jangan susun dulu dong, Bu. Tapi ya, AI ini emang punya banyak trik keren. Hari ini, kita bakal bahas Midjourney Physics, DALL-E 3, sama Stable Diffusion. Tools ajaib buat bikin gambar yang nggak cuma keren, tapi juga bikin melongo. Pik banget bro. Tapi tunggu, gue punya ide liar nih. Gimana caranya kalau bikin Avenger anak tongkrongan? Contohnya, Hulk lagi pakai jaket jeans sambil nongkrong di warkop, kemudian dia lagi pegang gorengan juga. Keren gak tuh? Hahaha. Itu mah Hulk versi nongkrong di depan warung kopi, Bu. Tapi serius, lo bisa bikin itu di Midjourney Physics. Tinggal lo masukin deskripsi kayak gini, Hulk pakai jaket jeans, duduk santai sambil makan mie instan di warkop. Dan AI bakal bikin versi Hulk yang cocok jadi teman nongkrong lo. Ya ampun, gokil banget bro. Nggak sabar buat ngulik lebih banyak. Yuk, teman-teman, mulai obrolan kita hari ini. Dengerin terus sampai akhir. Karena kita bakal bongkar cara bikin visual yang bikin terlihat lebih profesional dan kekinian. Di sini gue cobain bro Iman. Weh, gokil banget nih. Jadi gitu ya caranya kerja Midjourney, tinggal ketik deskripsi, terus jadi deh gambarnya. Iya, Bu, segampang itu. Dan yang bikin fisik ini spesial, hasil gambarnya jauh lebih detail dan realistis dibanding versi sebelumnya. Kayak upgrade dari sketsa ke masterpiece. Berarti bisa dong kalau gue mau bikin konsep poster film. Contohnya kayak drama percintaan di tengah hujan dengan lighting sinematik gimana tuh? Fix banget bisa, Bu. Lo tinggal tambahin detail kayak suasana malam, refleksi lampu di jalanan, atau ekspresi wajah karakternya. Semakin spesifik, semakin keren hasilnya. Anjir, gue kebayang sih kalau hasilnya kayak film-film romantis Korea. Ngomong-ngomong, fitur andalan di Midjourney versi 6 apa aja sih bro? Banyak, Bu. Salah satunya style transfer. Jadi, lo bisa pilih gaya artistik tertentu, kayak lukisan klasik atau visual futuristik. Terus, AI-nya langsung ngikutin deh, sesuai dengan kemauan kita. Wih, keren banget. Kalau gue mau bikin gambar kayak studio Ghibli, bisa juga dong. Bisa banget. Midjourney tuh kayak punya otak desainer super yang ngerti semua gaya seni. Bahkan pemula pun bisa bikin karya sekelas yang udah pro nih, bro. Wah, hebat banget. Tapi yang gue penasaran, bro, kalau hasilnya nggak sesuai harapan gimana tuh? Kan AI kan suka ngaco, bro. Itu dia hebatnya Physics, Bung. Ada fitur editing yang memudahkan lo buat refine hasil gambar. Jadi lo bisa tambahin detail atau ubah elemen tertentu tanpa bikin dari awal lagi. Gokil sih, bro. Tapi gue mau coba, nanti gue mau bikin postem film horor versi kampung gue nih. Hahaha, boleh banget, Bung. Lo coba aja. Nanti kita sharing hasilnya ke pendengar. Ngomong-ngomong, ada nggak sih tip biar hasilnya lebih maksimal, bro? Ada. Tipsnya simple, Bung. Deskripsinya harus jelas dan detail. Kalau lo mau gambar rumah di atas gunung, jangan cuma tulis itu. Tambahin detail kayak rumah kayu tradisional di puncak gunung dengan salju dan langit penuh bintang. Wah, gue baru ngerti pentingnya detail. Jadi makin penasaran nih buat coba. Yuk kita lanjut bahas fitur keren lainnya.
Yuk, Bung. Kita masuk ke detail proses kerja Midjourney V6 biar makin paham cara maksimalinnya. Siap banget Bro Irman, let's go. Ayo, gasken. Bro, sebelum kita mulai bedah, kasih tahu dulu dong nih, apa spesialnya Midjourney versi 6? Kenapa semua orang hype banget nih sama aplikasi yang satu ini? Ya ampun, Bung. Ini tuh kayak upgrade dari PS2 ke PS5. Gambar yang dihasilkan tuh lebih detail, lebih realistis, terus responnya juga makin cepet. Jadi kalau gue pakai ini hasilnya kayak desainer kelas dunia gitu dong. Fix banget, Bung. Bahkan, buat lo yang skill gambarnya cuma sampai level doodle, pakai Midjourney juga kayak pro hasilnya. Tapi ada nggak sih contoh gambar yang pernah lu kerjain bro? Ada dong. Nih, gue bikin gambar kota futuristik di malam hari dengan lampu neon. Lihat detailnya kayak dari film Blade Runner, bro. Wih, anjir banget, keren banget bro. Ini langsung jadi gitu ya? Yoi, cuma butuh 10 detik doang. Input deskripsi, terus tinggal klik generate, beres deh. Gokil, gokil. Kayaknya gue bisa pakai ini buat bikin kartu undangan pernikahan teman gue. Haha, bisa banget, Bung. Yuk, kita lanjut bahas fitur-fitur unik Midjourney V6. Nah, sekarang kita pindah ke Del 3 nih Bro Irman. Ini katanya AI editing yang bikin hidup desainer lebih gampang juga nih, sama kayak pembahasan sebelumnya nih Bro Irman. Betul banget, Bung. DALL-E 3 ini tuh kayak punya editor grafis pribadi yang 24/7 siap bantuin lo. Beneran? Jadi kalau gue nggak puas sama hasil pertamanya, tinggal edit-edit aja gitu ya? Iya, jadi lo bisa tambahin detail kayak warna, elemen baru, atau bahkan hapus bagian tertentu. Jadi super fleksibel. Lo pernah nggak sih coba bikin gambar yang absurd gitu, kayak ayam robot main skateboard gitu, atau ayam lagi main sepatu roda gitu? Pernah nggak sih, Bro Irman? Jelas pernah, Bu. Hasilnya malah keren banget. AI ini tuh jenius kalau urusan bikin konsep-konsep yang out of the box. Wah, gila sih sebenarnya. Kayaknya cocok buat bikin konten lucu-lucuan di TikTok ya. Yup, apalagi DALL-E 3 punya fitur share langsung ke platform media sosial. Jadi tinggal klik, udah deh jadi konten yang viral. Oke, jadi semudah itu ya, Bro Irman. Sekarang kita bahas yang baru lagi nih, Bro Irman. Namanya Stable Diffusion. Lo bilang tadi ini favorit tim marketing lo ya, Bro ya? Iya, Bung. Stable Diffusion tuh kayak punya desainer full-time yang ngerti identitas brand lo. Jadi, cara kerjanya gue tinggal bilang, gue butuh konten Instagram buat promosi diskon akhir tahun, terus dia yang bikinin ya. Yoi. Dan hasilnya tuh udah disesuaikan sama mood brand lo. Nggak perlu revisi berkali-kali. Gokil, gokil. Keren banget sih kalau ini. Ini support nggak sih buat bikin poster gede? Siapa tahu gue mau bikin baliho gitu depan rumah. Bisa banget. Bahkan resolusi gambarnya udah otomatis HD. Jadi aman buat semua ukuran. Wah, kalau ini mah keren banget. Jadi tim marketing gue bisa lebih fokus cari ide brainstorming tanpa ribet urus desainnya ya. Nah, bro, gue yakin nggak semua orang langsung pro pakai AI tool ini. Apa aja sih tantangan paling sering dihadapi nih, Bro Irman, ketika kita mau menggunakan AI? Pertama, yaitu deskripsi. Kalau lo nggak spesifik, hasilnya bisa absurd banget. Kayak pernah gue bikin rumah di atas gunung, tapi malah jadinya adalah rumah terbang di atas UFO, Bu. Nggak kebayang tuh anehnya. Terus bagaimana solusinya supaya bisa sesuai dengan keinginan lu, Bro Irman? Solusinya adalah latihan, Bu. Biasain
pakai kata-kata detail kayak rumah kayu tradisional di puncak gunung dengan salju. Jadi ada skill nulis deskripsi ya. Tantangan lain apa aja nih selain dari prompt-nya kayak gitu? Tantangan lainnya adalah masalah hak cipta, Bu. Jangan sampai lo bikin konten terus ada yang nuntut gara-gara pelanggaran copyright. Nah, betul banget. Jadi, untuk teman-teman yang lagi dengerin, harus hati-hati soal penggunaan gambar. Tahu nggak, Bro Irman? Kalau AI tool dipakai oleh tim kreatif, pasti keren banget tuh. Semua mau jadi bos kayaknya. Ya kalau nggak diatur, bisa jadi begitu, Bu. Tapi AI ini justru bantu banget buat kita kolaborasi. Contohnya gimana tuh, Bung Irman? Misalnya tim lo bisa bikin konsep bareng, terus masing-masing mengenerate elemen desain yang saling melengkapi. Wah, keren banget kalau gitu. Jadi, nggak ada lagi drama rebutan tugas ya, Bung Irman ya? Betul. Ditambah platform kayak Stable Diffusion punya fitur tracking dan revisi. Jadi semua progres itu bisa dipantau, Bu. Menurut lo, AI image generation bakal kayak gimana tuh 5 tahun lagi ke depan? Menurut gue, AI image generation selama 5 tahun ke depan itu bakal ada gambar interaktif dan 3 dimensi yang bisa lo atur langsung lewat suara. Wah, jadi kayak punya Tony Stark dong. Tinggal bilang, buat armor, langsung jadi Iron Man. Kurang lebih begitu. Dan AI juga bakal makin pintar memahami emosi dan konteks dalam desain. Hebat, hebat, hebat. Jadi, masa depan image generation ini nggak cuma keren, tapi juga bikin hidup lebih seru dong kayaknya ya. Bro, nggak berasa nih kita udah 1 jam lebih kita ngobrol. Lu punya nggak pesan terakhir nih buat pendengar kita? Ada dong. Jadi, buat lo yang belum coba AI, sekarang itu adalah waktunya. Jangan takut eksperimen dan memanfaatkan teknologi buat kerja jadi lebih kreatif. Betul, betul. Dan jangan lupa AI ini alat bantu ya, bukan pengganti kreativitas lo. Jadi sebenarnya AI ini udah ada di abad ke-20 tahun di abad ke-20 yang lalu, mereka berpikir AI ingin menggantikan manusia, tapi nyatanya malah lebih rumit. Intinya, AI ini bukan untuk menggantikan manusia ya, Bro Irman ya. Yoi, dan kita bakal balik lagi pastinya dengan topik-topik seru lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.